apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Begitu Cailin menyebutkan Sun Zeni menjelaskan apa yang terjadi, yang membuat semua orang langsung panik, terutama Xiaozhen, yang berteriak-teriak memimpin pencarian Sun Mencari? Di mana di dunia yang luas ini kita bisa menemukannya? Jenny berbicara dengan penuh wibawa. Saya sudah membuat pengaturan dan saya yakin kita akan segera mendapat kabar. Jadi semua harap bersabar dan jangan panik. Selama waktu ini semua orang di Xiao Mansion harus bersiaga. Cailin dan Yolo tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Jenny dalam hati. Melihat semua orang di Xiao Mansion perlahan tenang, Jenny berdiri dan tersenyum pada Cailin. Saya akan pergi mencari Nona Mu'er. Saat ini pintu kamar tidur Mu'er sedikit terbuka. Dari pintu masuk, ia bisa melihat kekacauan di dalam, dengan kain sutra merah robek di mana-mana. Mu'er? Jenny mendorongnya hingga terbuka dan masuk, hanya untuk mendapati Ki Mu'er duduk di tepi tempat tidur, cemberut dan menatap kosong ke arah bantal bersulam naga dan ponik di tempat tidur. Mu'er, panggil Jenny lembut. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ki Mu'er bahkan tidak menoleh. Jenny terkekeh. Lihat betapa marahnya Anda, tapi Anda baik-baik saja. Kalau Anda marah, katakan saja pada saya, jangan ditahan. Karena wanita yang cepat marah menua lebih cepat. Tidak apa-apa, sungguh, saya hanya tidak tahan dengan sikap dinginnya, kata Ki Mu'er dengan marah. Kenapa kita menyambutnya dengan begitu hangat, tapi dia malah bersikap begitu kesal? Jenny tahu ada lebih banyak alasan untuk kemarahan Ki Mu'er, tapi dia mengerti. Hanya itu satu-satunya pembenaran yang bisa dia berikan. Dia tidak bisa hanya mengatakan ia cemburu pada Cailin. Lagi pula, Cailin adalah istri pertama Xiaoyan. Jadi Jenny berpikir sejenak dan menasihati. Sikap Cailin sebelumnya mungkin terlihat agak ekstrem, tapi bayangkan diri Anda di posisinya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda di posisinya? Tentu saja saya tidak akan seperti dia. Ki Mu'er merutkan bibirnya tidak setuju, tetapi suaranya melemah saat berbicara. Mengingat kepribadian Ki Mu'er, jika ia menghadapi situasi yang sama, ia hanya akan semakin marah. Dan Jenny tidak meragukan hal itu. Melihat Ki Mu'er yang kurang percaya diri dalam menanggapi, Jenny tersenyum, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ki Mu'er. Sebenarnya, kita selalu tahu bahwa Xiaoyan memiliki istri di benua Doqi. Mengetahui hal itu adalah satu hal, menghadapinya adalah hal lain. Saya mengerti Anda kesulitan melupakannya. Tapi kita semua akan hidup bersama di masa depan. Jadi Anda tidak bisa terus-menerus menghadapinya seperti ini kan? Kecuali Anda ingin Tuan Muda Xiao tersiksa oleh hal-hal ini setiap hari. Saya? Sikap Ki Mu'er yang sudah merasa bersalah sedikit goyah, dan ia menundukkan kepala, memainkan pakaiannya. Jenny tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menunggu dengan tenang. Baiklah. Setelah hening cukup lama dan merenung sejenak, Ki Mu'er akhirnya berdiri di bawah tatapan Jenny yang menyemangati, menghentakkan kakinya dan berkata, saya pergi saja. Benar. Jenny tersenyum tetapi masih sedikit khawatir dengan ketegasan Ki Mu'er. Jadi dia bertanya, apa yang akan Anda lakukan setelah keluar? Itu tergantung pada sikapnya. Suara Ki Mu'er agak rendah. Lagi pula dialah yang pergi dengan marah. Dia merasa akan sulit bagi Cailin untuk segera maafkannya. Jika dia bersedia melupakan masa lalu, saudara Jenny, Anda tahu, saya adalah tipe orang yang akan melupakan segalanya setelah semuanya berakhir. Sebenarnya, Ki Mu'er ingin mengatakan bahwa bahkan jika Cailin bersikap dingin padanya, demi Xiaoyan dia bersedia mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Cailin. Tetapi kata-kata itu tidak dapat diucapkan, karena wanita tertua itu masih sedikit sensitif. Jenny merasa lega. Jangan khawatir,
Cailin tampaknya sulit didekati, tetapi dia orang yang sangat temperamental. Setelah dia tahu tentang Anda dan Sioki, dia telah melupakan masa lalunya. Hah? Kim Ur terkejut. Benarkah? Jenny mengangguk dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di aula. Mendengarkan cerita Jenny dan melihat sutra merah compang-camping yang berserakan di lantai, wajah Kim Ur perlahan memerah. Ketika Kim Ur mengikuti Jenny ke aula, ruangan yang tadinya ramai dengan obrolan dan tertawa, tiba-tiba menjadi sunyi. Mata Cailin berkilat, terkejut ketika melihat Kim Ur, tetapi ia segera tenang. Tatapan Kim Ur agak mengelak pada awalnya, tetapi segera ia menjadi lebih rileks dan bertemu pandang dengan Cailin. Saat kedua wanita itu bertatapan, semua orang tak bisa menahan rasa gugup. Bertanya-tanya apakah mereka sedang terlibat dalam konfrontasi tak terlihat atau mencoba menerima satu sama lain. Namun melihat sikap tenang Jenny, mereka merasa sedikit lebih tenang. Ketika Jenny memberikan secangkir teh yang baru diseduh kepada Kim Ur, tatapan kedua wanita itu melembut bersamaan. Kim Ur mengambil cangkir teh dan berjalan ringan menuju Cailin. Cailin mengangkat alisnya dan berdiri. Menerima teh harum dari Kim Ur dengan kedua tangan. Kemudian dia menggunakan mangkok tertutup untuk menyaring daun teh yang mengambang dan menyesapnya. Namun tidak diketahui berapa lama Sioyen akan berdiam dalam pengasingan. Setelah berlama-lama di Xiao Mansion selama beberapa hari, melihat Cailin mulai menyatu dengan keluarga, Yolo dan Yo Otian kembali ke klan Yo. Tapi Hundun Pume tidak pergi, melainkan hanya mengirim Siang Dong dan Siang Si kembali. Karena Cailin berperan penting dalam mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Poni ke api. Dan ia harus menunggu hingga Xion keluar dari pengasingan. Tapi kehadiran tuan muda dari klan monster binatang sebagai tamu di Xiao Mansion merupakan kehormatan yang mendalam. Namun muncul dilema. Siapa yang akan menemani tuan muda terhormat ini? Seseorang yang berstatus tinggi tentu saja diperlukan, tetapi hanya sedikit yang berpangkat tinggi. Jenny, Le Salong, Xiaoyo, Sioki, dan Xioli semuanya sangat sibuk. Jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk menemaninya setiap hari? Kim Ur dan Xiaozan telah mundur lagi, meninggalkan Cailin sendirian untuk sementara waktu. Jadi Hundun Pume dan Cailin sering mengobrol di aula, dan kebetulan Hundun Pume lah yang memberi Cailin beberapa informasi dasar tentang benua Dodi. Tapi berapa lama informasi dasar ini bisa bertahan? Hundun Pume memberitahu Cailin tentang adat istiadat dan praktik benua Dodi, serta beberapa anekdot yang tidak biasa. Namun Hundun Pume jarang keluar, jadi dia tidak tahu banyak tentang adat istiadat setempat. Dan cerita yang dia bagikan kebanyakan membosankan. Untungnya, Le Salong, Jenny, dan Sioki sesekali menyempatkan waktu untuk menemani mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan bosan. Suatu hari, ketika semua orang berkumpul di aula, mengobrol dan tertawa, sesosok yang terbungkus petir menyerbu masuk. Dan itu adalah Longgi yang baru saja mencapai puncak bintang 6 dan bergegas keluar untuk pamer kepada semua orang. Bume? Longgi terkejut melihat Hundun Pume. Longgi! Hundun Pume berdiri dengan gembira, memeluk Longgi yang berlari kencang dan berkata dengan riang. Nah, akhirnya Anda keluar dari pengasingan. Semua orang di Xiao Mansion saling berpandangan dan berpikir, sekarang Hundun Pume punya teman. Setelah melancarkan 2 pukulan kuat ke dada Hundun Pume, Longgi menoleh ke Cailin dan bertanya, siapa dia? Longgi, kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia istri ayah Anda, Cailin, yang baru saja tiba dari benua Doki. Dan Anda boleh memutuskan untuk memanggilnya apa? Jenny memperkenalkan Cailin kepada Longgi. Dan dengan cepat menjelaskan. Ini bukanlah putra kandung Xiaoyan. Namanya Longgi. Wujud aslinya adalah naga petir emas 9 mendalam yang terbentuk dari kumpulan roh petir. Dan dia bisa mengumpulkan rohnya dengan bantuan Tuan Muda Xiu selama di benua Doki. Ia diyakini sebagai satu-satunya naga petir emas 9 mendalam di benua Dodi. Dan ia memanggil Tuan Muda Xiu ayah. Cailin tiba-tiba mengerti dan menatap Longgi dengan takjub. Longgi menatap Cailin dan bertanya dengan takut. Apakah Anda istri ayah saya?
ular piton penelan langit? Cailin mengangguk. Cahaya kemasan berkilat di mata Longgi dan ia bertanya, jadi haruskah saya memanggil Ibu Cailin atau Bibi? Panggil saya Ibu Cailin. Cailin terpesona oleh Longgi yang polos. Kemudian dia melepas giok zamrud yang tergantung di dadanya dan berkata, Ibu Cailin tidak punya banyak barang bagus. Jadi liontin giok ini untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Saya suka. Longgi segera mengambilnya, menggantungnya dan mengamatinya di tangannya sambil berkata dengan ramah. Saya suka semua yang diberikan Ibu Cailin untuk saya. Wah, kapan Longgi kita jadi cerewet begini? Goda Yeni. Wajah Longgi memerah tanpa sepengetahuan semua orang sebagai sesama binatang eksotis dan keduanya dari Penedoki. Longgi merasakan ketertarikan alami pada Cailin, sama seperti Cailin yang menyukai Longgi sejak pertama kali mereka bertemu. Saat itu keterkejutan Undun Pume berubah menjadi aneh. Dan dia memutar bau Longgi ke arahnya, menatapnya tajam dan bertanya, Anda sekarang di level berapa? Merasa semua orang di aula fokus padanya mengikuti pertanyaan Hundun Pume, Longgi merasa puas. Ia menepuk bau Hundun Pume dan berkata, tidak bisa melihat tembus pandang kan? Tapi saya bisa melihat Anda. Anda berada di level bintang 6 tahap awal. Dia tidak bisa melihat level Longgi, tetapi Longgi tahu dia berada di level bintang 6 tahap awal. Apa artinya itu? Itu berarti level Longgi saat ini lebih tinggi darinya. Tapi Undun Pume menolak untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin bocah nakal seperti dia bisa lebih tinggi darinya? Jadi dia bertanya dengan nada kesal. Jadi level Anda sekarang di level berapa? Coba tebak. Undun Pume memutar matanya. Pertengahan bintang 6. Longgi menjadi semakin puas. Coba tebak lagi. Undun Pume menahan keinginan untuk meninju Longgi dan berkata, akhir bintang 6. Longgi mendongak dan menggelengkan kepalanya. Undun Pume benar-benar kesal. Bocah nakal, apa Anda memanfaatkan saya karena saya tidak bisa melihat level Anda? Apa Anda sengaja melebih-lebihkan untuk membuat saya kesal? Melihat Undun Pume menatapnya dalam diam, Longgi tak bisa menahan senyum. Sejujurnya, saya sudah di puncak bintang 6. Puncak bintang 6? Undun Pume tak percaya. Benarkah? Apa saya punya alasan untuk berbohong pada Anda? Tanya Longgi balik. Undun Pume kehilangan ketenangannya. Keterkejutan bergejolak di dalam dirinya. Ia menatap ekspresi puas Longgi sejenak sebelum berkata dengan getir. 9 naga petir emas mendalam memiliki bakat yang tak terkira. Bahkan klan kekosongan saya pun tidak bisa menandinginya. Longgi merasa sangat senang Undun Pume mengakui kelemahannya. Ia tersenyum dan menghibur Undun Pume. Sebenarnya Anda telah meningkat sangat cepat. Anda telah naik dari puncak 4 bintang ke awal 6 bintang hanya dalam beberapa ratus tahun. Anda seharusnya merasa cukup puas. Membandingkan diri Anda dengan orang lain itu menyebalkan. Longgi sebenarnya mencoba memancing Undun Pume lagi, tetapi Undun Pume yang frustasi tidak menyadari kata-kata Longgi. Ia memutar matanya ke arah Longgi dan berkata dengan lesu. Dibandingkan dengan Anda, saya bukan apa-apa. Rasanya seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Jika itu Jing Wuchen tahu, dia pasti akan marah besar. Longgi tertawa datar, samar-samar ada sesuatu yang tidak jelas dalam tawanya. Kali ini Undun Pume menyadarinya. Senyum anak ini aneh, mungkinkah ia berbohong? Undun Pume mendesak dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Longgi merasa canggung, melirik Undun Pume beberapa kali sebelum berkedip dan bertanya. Bolehkah saya tidak memberitahu Anda? Tidak. Sial. Longgi mendesah tak berdaya. Saya sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tetapi Anda memaksa saya. Biar saya jelaskan, jangan salahkan saya jika Anda marah. Omong kosong, ayo katakan pada saya. Undun Pume hampir meraung. Sebenarnya ketika saya keluar dari retret kali ini, saya belum sepenuhnya mencerna pil guntur itu. Kalau saja saya tidak khawatir level saya meningkat terlalu cepat dan doki saya kurang stabil.
Longgi mendesah menyesal, tetapi lengkungan tipis bibirnya yang tak bisa ia tahan. Jadi terlihat oleh semua orang di Xiaomensen. Semua orang tertawa dalam hati, bahkan Cailin menganggap Longyi menggemaskan. Sementara yang lain mendesah. Longyi telah belajar hal buruk dari Jing Wuchen setelah memasuki gua berdarah. Tapi hanya Hundun Pume yang serius dan tidak menyadarinya. Ia menatap Longyi seperti patung kayu dan setelah beberapa saat dengusan dingin keluar dari hidungnya. Keunggulan bawaan Anda sungguh konyol. Saya tidak akan bersaing dengan Anda, tetapi saya akan bersaing dengan Xiaoyan. Membandingkan dengan ayah saya, Longyi tertawa mendengarnya. Hundun Pume akhirnya merasa terhibur oleh tawa Longyi, dan dia sengaja bertanya, apakah Anda tahu level Xiaoyan sekarang? Longyi menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Hundun Pume tertawa. Apa Anda malu mengatakannya? Hei, kita semua bersaudara. Apa yang perlu dipermalukan? Dia manusia, jadi wajar saja kalau levelnya sedikit lebih rendah. Ayo katakan pada saya. Longyi masih menggelengkan kepalanya. Bukannya saya tidak ingin mengatakannya, tapi saya tidak tahu level ayah saat ini. Tidak tahu? Hundun Pume merutkan kening. Lalu apa yang Anda tertawakan tadi? Saya hanya tahu ayah pernah keluar sekali setelah retretnya. Dia ingin menembus level ke-7 dalam alkimia dan meminta saya untuk menelan pil guntur. Saat itu levelnya adalah level akhir bintang 6. Kata Longyi jujur, tapi ada sedikit kelicikan di sudut mulutnya. Kemudian setelah ayah menembus level ke-7 dalam alkimia, dia retret lagi. Level akhir bintang 6? Alkimianya menembus ke tingkat ke-7. Lalu dia terus mundur. Semua orang di Xiaomensen gembira, tapi Hundun Pume benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin? Lupakan, Longyi, sebagai naga petir emas 9 mendalam, tapi Xiaoyan. Mulut Hundun Pume berkedut liar, hatinya dipenuhi keraguan. Ia telah menemukan banyak alasan untuk Xiaoyan, tetapi semuanya ditolaknya. Pada akhirnya ia terpaksa menganggap semua itu sebagai petualangan luar biasa Xiaoyan. Ia tak bisa menahan diri untuk merasa sedikit kesal. Kalian berdua, ayah dan anak, yang satu memiliki bakat luar biasa, yang lain memiliki keberuntungan luar biasa. Apa kalian benar-benar ingin kami hidup? Melihat tuan muda klan binatang iblis begitu terkejut dan sedikit kehilangan kendali, semua orang tak bisa menahan tawa. Bahkan Cailin merasakan gelombang kebanggaan. Longyi tertawa terbahak-bahak. Ia merangkul bahu Hundun Pume dan berkata, ikut saya nanti dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalikkan keadaan. Oh, Hundun Pume kebingungan, tak mampu memikirkan cara apapun yang mengalahkan Longyi. Kontes minum. Longyi tertawa. Kita sudah bertahun-tahun tak bertemu, kali ini kita harus mabuk. Mata Hundun Pume tiba-tiba berbinar, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan garang. Ayo kita adakan kontes minum, siapa takut siapa. Kita lihat siapa yang jatuh duluan. Selama berhari-hari menunggu Xiaoyan keluar dari pengasingan, Cailin perlahan-lahan mulai akrab dengan para penghuni Xiaomensen, dan raut wajahnya perlahan mencair. Para penghuni Xiaomensen melihat ini dan merasa senang. Sementara itu, Longyi dan Hundun Pume menikmati anggur setiap hari, bernyanyi dan minum di pavilion di tengah danau Xiaomensen. Memeluk kendi mereka dan bersenang-senang. Sialan. Bukan saja saya tidak naik level secepat Anda, tapi Anda bahkan membuat saya minum setiap hari. Kata Hundun Pume dengan marah. Matanya kabur sambil membuka kendi anggur lainnya. Saya mulai menyesal datang ke Xiaomensen. Longyi yang juga mabuk berkata dengan lidah kaku. Saya naga petir emas 9 mendalam. Tubuh saya jauh lebih besar dari Anda. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya bisa dengan mudah mengalahkan kalian berdua. Hundun Pume mendengus enggan, meneguk beberapa tegukan sebelum meletakkan toples anggurnya. Dengan santai menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Memandang sekeliling yang kosong dan tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Mengingat kembali saat-saat kita berlima, bersaudara, bertarung berdampingan, sungguh menyenangkan. Saya ingin tahu kapan kita bisa berdiri berdampingan lagi. Longyi melihat sekeliling, mengikuti tatapan Hundun Pume, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya.
Kemudian dia berkata, sepertinya agak sulit untuk berkumpul untuk pertarungan sengit lainnya. Tetapi jika kita bersaudara ingin berkumpul dan minum selama beberapa hari dan malam, itu tidak sulit. Oh, mata Hundun Pume berbinar dan dia bertanya, Nulong mudah ditemukan. Anda bisa menemukannya dengan bertanya-tanya di sekitar klan monster. Tapi Jing Wuchen selalu sulit ditemukan. Apa Anda tahu di mana dia? Jing Wuchen? Long Yi tersenyum misterius, ragu sejenak melihat tatapan penuh harap Hundun Pume. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Kalau bahkan Tuan Muda klan binatang iblis saja tidak bisa menemukan seseorang, bagaimana mungkin saya Long Yi bisa menemukannya? Tapi kita bisa pergi menjemput Nulong. Karena Nulong berlatih sangat keras. Tidakkah Anda ingin tahu levelnya saat ini? Saya sangat ingin tahu dan saya merindukannya. Benar. Saya sungguh tak percaya apakah saya yang terburuk di antara saudara-saudara kita. Mata Hundun Pume semakin berbinar dan ia hampir berdiri. Ayo, tangkap dia sekarang. Long Yi meraih Hundun Pume dan berkata, saya bisa pergi sendiri karena saya lebih cepat dari Anda. Jadi Anda minum pelan-pelan dulu dan saya akan membawa Nulong ke sini agar kita bisa minum bersama. Hanya dalam 2 hari, Long Yi dan Nulong muncul di hadapan Hundun Pume yang sedang minum sendirian. Secepat itu. Hundun Pume menggosok matanya dan linglung. Saya mabuk. Ini bukan ilusi kan? Ilusi. Nulong mendengus menunjuk Long Yi. Semua berkat Long Yi, orang kaya ini. Kita sampai di sini begitu cepat. Lalu dia mendesah. Kali ini saya benar-benar membuka mata saya dan saya telah melihat apa artinya berfoya-foya. Keluarga Xiu benar-benar kaya. Ternyata susunan teleportasi menghubungkan semua kota besar dan kecil di benua Dodi. Namun semakin besar susunan teleportasinya, semakin mahal biaya aktivitasnya. Sehingga biayanya baru aktif setelah jumlah orang yang cukup terkumpul. Namun Long Yi yang bertekad membawa Nulong ke rumah Xiu untuk bertemu kembali dengan Hundun Pume sesegera mungkin. Tidak peduli apakah kelompok itu ada di sana atau tidak. Ia hanya mengambur-amburkan uang kepada mereka dan mereka berdua bergegas kembali hanya dalam 2 hari. Setelah mendengar cerita Nulong, Hundun Pume merasakan gelombang kehangatan. Ia tahu bahwa Long Yi tidak mengambur-amburkan uang, melainkan Long Yi menghargai persaudaraan mereka. Baiklah, tidak perlu berpura-pura di antara kita, saudara-saudara. Long Yi menepuk bahu mereka dan tersenyum pada Hundun Pume. Seperti yang Anda inginkan, akhirnya Anda tidak perlu menjadi yang terakhir. Hah? Mata Hundun Pume yang tadinya kabur karena mabuk, tiba-tiba melebar mendengar kata-kata Long Yi. Ia mengamati Nulong yang telah mengendalikan dokinya dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Nulong menjadi gelap. Nulong sekarang sudah menjadi bintang 5 tahap akhir, tingkat peningkatan yang akan melampaui kebanyakan jenius. Namun dalam perjalanan ke Xiu Mansion, setelah mengetahui dari Long Yi tentang kekuatannya dan Xiu Yan, Nulong sangat terguncang dan cemberut. Ia baru saja mulai ceria ketika bertemu Hundun Pume, hanya untuk digoda tentang hal yang sama oleh Long Yi dan Hundun Pume. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Sialan, jadi Anda meminta Long Yi datang kepada saya untuk mencari penghiburan dari saya? Nulong memelototi Hundun Pume yang masih tertawa dan dengan wajah muram ia mengambil toples anggur. Ayo kita adakan kontes minum. Saya tidak sehebat kalian, jadi saya harus membuat kalian mabok. Tapi melihat Hundun Pume berhenti tertawa dan tampak aneh, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada apa? Hundun Pume menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya, menunjuk Long Yi dan berkata, saya mengatakan hal yang sama kepada Long Yi sebelum Anda datang, tapi sayalah yang jatuh. Wajah Nulong semakin muram dan alisnya yang seperti pedang terangkat seperti tombak. Kemudian dia berkata, kalau begitu saya akan minum sampai mabuk dan setelah itu Anda boleh minum dengan Long Yi. Oke? Hundun Pume berdiri, bertepuk tangan dan mengambil setoples anggur sambil tertawa. Kalau saya tak bisa minum lebih banyak dari Long Yi, bagaimana mungkin saya minum lebih banyak dari Anda? Ayo, kita lihat siapa yang bisa minum lebih banyak dari siapa.
Setelah ratusan tahun tak bertemu, ketika bersaudara itu berkumpul dan tak terhitung banyaknya obrolan. Ada anggur yang tak terhitung banyaknya untuk diminum, kesenangan yang tak terhitung banyaknya untuk dinikmati, dan pertengkaran yang tak terhitung banyaknya untuk dilakukan. Tapi suasana riang pun menyelimuti. Waktu berlalu dan seiring para anggota inti retret muncul satu demi satu, Xiao Mansion perlahan menjadi ramai dengan aktivitas. Meskipun sempat tertunda, King Mu'er yang mengandalkan kemurnian garis keturunan kerajaan klan iblis sekali lagi mencapai tingkat bintang 6 akhir setelah menyerap inti iblis. Ia juga menguasai teknik bertarung tingkat menengah kelas dunia. Langkah Dewa Angin. Langkah teratainya yang lembut diiringi hembusan angin sepoi-sepoi, seolah-olah ia terus-menerus menunggangi angin. Dengan aura keabadian yang tak pernah pudar. Nan Ermik yang sudah mencapai puncak level bintang 6 mengenakan jubah safir. Matanya bersinar dengan kecemerlangan yang memikat dan keterampilan bertarung serta teknik racunnya juga telah meningkat ke level baru. Seperti Nan Erming, Ziying juga telah mencapai puncak level bintang 6, tetapi kali ini ia mulai mundur di level bintang 6 pertengahan. Setelah menyerap inti iblis dalam jumlah yang sama, ia sudah tidak jauh dari level bintang 7. Bahkan berdiri di sana dengan jubah ungunya pun terasa seperti tidak nyata. Lang Tian juga mencapai terobosan ganda. Doginya naik ke bintang 6 dan keterampilan alkiminya ke level 6. Lang Tian sekarang sangat tertekan. Setelah memberikan 2 pil cinta jiwa kepada Jenny, ia tidak punya obat lagi untuk dimurnikan. Ia telah memurnikan pil pemulihan sumsum tulang. Ia tidak berani memurnikan pil cinta jiwa level 6 begitu saja. Setiap hari ia dengan mudah semangat menunggu Jenny membawakannya buah kehidupan untuk menugaskannya memurnikan pil permajaan. Namun seiring meredanya kegilaan pil permajaan, buah kehidupan yang ditransfer dari aliansi pedagang pun semakin menipis. Karena tak berdaya, sang fanatik alkimia terpaksa memurnikan pil pemulihan tingkat 5 biasa, pil peningkat Qi. Pil ini akan menjadi tim tempur utama Xiao Mansion, tetapi yang terpenting, Qiu juga telah mencapai terobosan. Qiu telah mencapai bintang 5 secara diam-diam saat tertidur lelap. Dan jika King Mu'er tidak keluar dari pengasingannya, tak seorang pun akan menyadarinya. King Mu'er setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, sangat ingin membeli pil tingkat 5 langsung untuk Qiu. Kali ini, Lang Tian menawarkan bantuan untuk Qiu memurnikan pil tingkat 5. Dan dia mengatakannya dengan cukup baik. Membeli ramuan tingkat 5 sangat mahal. Saya akan membantu Qiu memurnikannya. Dia rakus sekali. Kita akan menghemat banyak uang. Meskipun level Feng Feng dan Xiao Zhan tidak meningkat, namun kurangnya peningkatan level bukan berarti kurangnya kekuatan. Xiao Zhan yang terbebas dari tekanan berlatih keterampilan bertarung, berlatih secara sporadis. Setelah membantu Le Salong melatih tim elit. Ia sudah mulai sedikit demi sedikit mencapai ambang batas untuk menembus level akhir bintang 6. Ini karena kekuatan garis keturunannya telah diaktifkan oleh King Lin. Dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Ia yakin setelah 100 tahun berlatih lagi, ia pasti akan menembus level akhir bintang 6. Mundurnya Feng Feng kali ini terutama untuk melatih keterampilan bertarung. Ia meninggalkan tongkat yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun dan mulai berlatih ilmu pedang dari nol. Ini tidak sesederhana memahami teknik pedang dan menghunus pedang sesuai gerakannya. Ini lebih tentang membiasakan diri dengan gaya bertarung pedang. Beralih dari gaya bertarung jarak jauh yang biasa ke gaya bertarung jarak dekat. Dan menjadi cepat, garang, dan akurat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mencapai ini, ia juga perlu mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Semua ini membutuhkan latihan, pemahaman, dan tentu saja yang lebih penting lagi, penyempurnaan dalam pertarungan sesungguhnya. Feng Feng telah menguasai teknik tempur tingkat semi suci, teknik pedang Dewa Angin, dan menghunus pedang dengan sangat anggun. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, kekuatan serangannya hanya sedikit lebih rendah daripada Ziying. Dengan peningkatan signifikan dalam kemampuan anggota inti telah meningkatkan kekuatan tempur Xiao Mansion secara signifikan. Jadi semua orang di Xiao Mansion bersuka cita
dengan penuh harap menantikan kembalinya Xiaoyan dari pengasingan. Berharap ia akan membawa kejutan yang lebih besar. Mereka juga dengan cemas menunggu kabar Sun Er. Hari-hari penantian pembebasan Xiaoyan terasa damai namun menegangkan. Suatu malam, langit di atas Xiaomensen tiba-tiba berubah. Langit malam yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap yang turun dengan lebat, menutupi langit dan menyelimuti Xiaomensen bagaikan selubung kegelapan. Badai petir bergemuruh menembus awan bagaikan genderang, dan kilat menyambar sesekali, merobek awan tebal untuk menampakkan pedang yang ganas. Seluruh Xiaomensen tampak terguncang. Tak lama kemudian, semua anggota inti Xiaomensen bersama Hundun Pume dan Nulong bergegas ke pintu masuk aula dan berkumpul sambil mengobrol. Ada apa? Jenny merutkan kening menatap langit yang suram. Kita seharusnya tidak mengalami cuaca seperti ini musim ini. Sepertinya kesengsaraan kaisar, kata Xiaozhan. Tidak juga, kesengsaraan kaisar tidak sekuat ini saat pertama kali muncul. Nan Ermi menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu pil guntur? Gumam Feng Feng sambil menatap awan gelap yang menyesakkan. Jelas bukan pil guntur. Long Yi, orang yang paling berwenang atas pil guntur, dengan tegas membantahnya. Jika itu pil guntur, setidaknya itu kelas 8. Pil guntur kelas 8? Mustahil, teriak Lang Tian. Memang, bahkan jika ada pil guntur kelas 8, itu tidak mungkin muncul di atas Xiaomensen. Xiaoyan tidak mungkin bisa menembus ke peringkat 8 setelah mencapai level alkemis peringkat 7. Aneh, kata Hundun Pume curiga. Ini tidak terlihat seperti kesengsaraan kaisar, juga tidak terlihat seperti pil guntur. Mungkinkah ini perubahan cuaca yang tiba-tiba? Tapi sepertinya bukan. Perubahan cuaca yang tiba-tiba seharusnya tidak sekuat ini. Iya, Xiaoyu mengangguk. Saya belum pernah melihat perubahan cuaca sedramatis ini. Saat itu, Kim Mu'er berlari menghampiri menggendong Kiu Kiu yang sedang tidur, berseru. Ya Tuhan, ini kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Anda yakin? Semua orang awalnya tercengang, lalu melirik Kim Mu'er dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Kecuali Xiaoyan, semua anggota inti Xiaomensen hadir. Tentu saja, Kim Mu'er menegaskan. Saya melihat kakak tertua saya mengalami kesengsaraan Kaisar Bintang 7 dengan mata kepala saya sendiri, dan itu persis sama. Mungkinkah itu Xiaoyan? Tapi bukankah Lo Yi mengatakan bahwa ketika mereka bertemu Xiaoyan sebelumnya, dia baru berada di tahap akhir bintang 6. Beralih dari tahap akhir bintang 6 ke tahap bintang 7. Kecuali iblis memiliki persediaan inti iblis yang melimpah untuk diserap, akan membutuhkan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, bahkan bagi para jenius paling berbakat sekalipun. Banyak dodi tidak akan pernah mencapai terobosan ini seumur hidup mereka. Namun Xiaoyan telah melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Tapi Xiaoyan kan manusia. Begitulah yang dipikirkan Hundun Pume dan Nulong. Dia tidak punya banyak inti sihir. Semua orang di Xiaomensen berpikir begitu. Pasti bukan Xiaoyan. Semua orang berpikir begitu. Tapi siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Semua orang tercengang. Mungkinkah seseorang menerobos ke bintang 7 di dekat Xiaomensen, menyebabkan kesengsaraan Kaisar Bintang 7 memengaruhi Xiaomensen? Xiaozhan mengusulkan sebuah kemungkinan. Semua orang menoleh dan menatap Xiaozhan seolah-olah dia idiot. Xiaozhan ketakutan karena ditatap dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Kalau begitu katakan pada saya, apakah ada penjelasan lain selain ini? Anda bodoh. Lei Salong tak tahan lagi dan berkata, menerobos ke bintang 7, dodi mana yang tidak akan menganggapnya penting? Bukankah dia akan memilih tempat rahasia, tidak mengandalkan perlindungan keluarganya, dan dengan bodohnya berlari ke Xiaomensen kita untuk menerobos kesengsaraan kaisaran? Benar sekali. Yijing juga mencibir. Dengan IQ seperti itu, saya tak habis pikir bagaimana dia bisa mencapai bintang 7. Wajah Xiaozhan memerah, tetapi ia terus membantah. Kalau begitu, katakan pada saya, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang terdiam.
Pada saat itu suara guntur yang teredam bergema dari langit hitam pekat. Petir keemasan menghancurkan awan gelap. Menyatu di udara menjadi 4 iblis petir yang dikenal sebagai kuning mendalam langit dan bumi. Keempat iblis petir dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7 sangat kuat, memancarkan aura yang mengerikan. Petir menari-nari di sekitar mereka, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi langit di sekitarnya. Ledakan gemuruh lainnya bergema dan keempat iblis petir dengan kilat yang berputar-putar menyerbu turun. Dan target mereka tepat di dalam Xiao Mansion. Hati semua orang bergetar. Siapakah orang yang sedang mengalami kesengsaraan itu? Mungkinkah Xiaoyan? Sebuah pertanyaan besar menggantung di benak semua orang. Hampir bersamaan ribuan api meletus dari ruang pelatihan Xiao Mansion. Sebuah merah tua bernuansa darah yang menakutkan diselimuti api. Sesosok hitam melayang ke udara, menebas dengan penggaris besar berwarna merah darah. Mengirimkan ribuan gelombang api yang berputar-putar. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Itu benar-benar Xiaoyan. Xiaoyu praktis melompat kaget. Semakin kuat kekuatan Xiaoyan semakin baik. Dia tidak khawatir atau penasaran mengapa Xiaoyan meningkat begitu cepat. Atau mengapa api langit ungu merah berubah menjadi rona merah darah samar. Saat ini dia hanya peduli apakah Xiaoyan dapat selamat dari kesengsaraan Kaisar Bintang 7. Para penghuni Xiao Mansion yang terbiasa dengan keajaiban Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya tertegun sejenak. Kemudian terdengar seruan dan aliran keluhan serta olok-olok yang tak henti-hentinya dengan teriakan. Siapa bilang bukan dia tadi? Apa Anda juga tidak percaya itu bisa jadi Tuan Muda Xiao? Tapi dalam hati saya percaya. Entahlah. Hundun Bume dan Nulong menatap kosong sosok hitam Xiaoyan. Mulut mereka mengangak lebar hingga muat kepalan tangan, membeku di tempat seperti dua patung batu. Baru ketika angin malam berembus ke mulut mereka yang menganga, mereka tersentak kembali ke dunia nyata. Saling menatap dengan linglung. Dia manusia, dia bukan iblis. Hundun Bume dan Nulong berteriak dalam hati bersamaan. Mereka pernah percaya bahwa kemajuan Xiaoyan ke tahap akhir bintang 6 disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan tak terduga. Tetapi sekarang mereka dengan tegas menyangkalnya. Dari tahap akhir bintang 6 ke tahap bintang 7. Tanyakan saja pada diri sendiri. Kesempatan luar biasa macam apa yang bisa begitu menakjubkan? Anak ini pasti punya rahasia. Mereka berdua mencapai kesimpulan yang sama hampir bersamaan. Saat semua orang kagum dengan kemajuan pesat Xiaoyan, Cailin menatap sosok ramping Xiaoyan. Pada pria yang menghantui mimpinya dan menyebabkannya tak bisa tidur berkali-kali. Matanya yang seperti bintang kosong. Dia berdiri di sana tercengang, bertanya-tanya. Setelah ribuan tahun di benua Dodi, apakah Anda masih terbiasa mengenakan pakaian hitam? Apakah waktu telah meninggalkan bekas di wajah Anda? Apakah ketampanan Anda yang dulu tampak tak berbahaya masih ada? Di langit, keempat iblis petir melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiaoyan. Setiap serangan menggema dengan gemuruh yang menggelegar, mengirimkan hembusan angin beriak di udara sekitarnya. Xiaoyan merunduk rendah, melompati kepungan keempat iblis petir bagaikan kilatan darah. Kemudian, dengan cepat bangkit, ia menghancurkan penguasa abadi api surgawi di atas mereka. 1000 penguasa darah tanpa bayangan. Seketika, gumpalan padat penguasa berwarna merah darah turun dari langit, bagaikan hujan darah. Mereka dengan cepat menyatu menjadi satu penguasa raksasa sepanjang satu penguasa. Penuh dengan doki yang melonjak. Saat dengan ganas menebas keempat iblis petir yang menyebabkan 4 dentuman teredam bergema hampir bersamaan. Dan gelombang kecut doki yang dahsyat menyebar, merobek udara di sekitarnya. Keempat iblis petir berteriak serempak saat kekuatan brutal Xiaoyan menebas mereka menjadi serpian-serpian kecil, bagai kilat yang tak terhitung jumlahnya. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.